Di dalam episode yang kedua ini, saya akan berbicara mengenai ekspresi wajah yang perlu kita perhatikan ketika kita sedang berkomunikasi. Ekspresi wajah merupakan sebuah cerminan yang sangat penting dalam kita berkomunikasi. Karena Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, ini dapat memberikan sebuah konteks emosional dan memperkuat sebuah pesan yang kita sampaikan secara verbal. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan yang berkaitan dengan ekspresi wajah kita saat kita berkomunikasi atau saat kita berkhotbah. Pertama, kesesuaian dengan pesan verbal. Ekspresi wajah harus sangat konsisten dengan apa yang sedang kita bicarakan. Misalnya, jika kita sedang membicarakan hal yang serius, hal yang tegas, hal yang sangat benar-benar kita pandang ini sesuatu yang sangat penting di dalam skrip khotbah kita, maka ekspresi wajah kita harus mencerminkan sebuah keseriusan, bukan sebuah senyuman. Demikian dengan sebaliknya. Kalau kita sedang menyampaikan sesuatu yang bersifatnya humoris, yang sifatnya santai, yang tidak membutuhkan sebuah penekanan yang utama, maka wajah kita harusnya senyum. Ya, kita harus bisa membaca tulisan dan memperagakan tulisan tersebut dalam bentuk wajah kita. Kedua, keaslian. Apa yang dimaksud dengan keaslian? Ekspresi wajah yang sangat alami, yang tulus, akan lebih sangat efektif dalam membangun sebuah kepercayaan, sebuah koneksi dengan lawan bicara kita. Ekspresi yang dipaksa atau terpaksa, tentu saja tidak tulus, dapat merusak sebuah komunikasi dan membuat orang lain merasa tidak nyaman. Tentu dalam setiap khotbah yang kita sampaikan, keaslian ini berbicara soal motivasi kita. Bagaimana kita melakukan, menyampaikan dengan sebuah ketulusan untuk bisa membangun, memperkuat jemaat yang ada. Bukan karena dengan ada udang di balik tepung yang ada. Nah, hal ini sangat mempengaruhi kita. Wajah memang masih bisa dipengaruhi, tetapi hati itu akan memancarkan sebuah kehidupan. Ketiga, adanya sebuah kesadaran emosional. Sadari Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan-rekan hamba Tuhan, emosi yang sedang dirasakan dan bagaimana itu tercermin di wajah, jika itu terasa marah atau ekspresi atau frustrasi, ekspresi tersebut mungkin terlihat meskipun Anda menyembunyikannya. Biasanya begitu rasa capai, itu akan nampak di dalam wajah kita. Apalagi ketika kita sedang melayani ada hal-hal tertentu yang tidak sesuai dengan hati kita. Maka ada sebuah kesadaran emosional yang perlu kita selesaikan terlebih dahulu sebelum kita naik panggung. Supaya kita bisa melakukannya dengan apik. Apik dalam artian ketulusan, dengan artian yang benar. Karena kita sudah berdamai di situ. Ada faktor lagi yang disebut dengan fleksibilitas dan adaptasi. Kita mampu menyesuaikan ekspresi wajah dengan situasi dan audiens yang penting. Misalnya, ekspresi yang digunakan saat berbicara dengan anak-anak mungkin sangat berbeda saat kita berbicara dengan rekan kerja yang bersifat profesional. Hal ini pernah terjadi ketika guru-guru sekolah minggu
atau koordinator sekolah minggu yang biasanya berada bersama dengan anak-anak disuruh khotbah di umum misalnya. Maka saklarnya kadang-kadang belum diganti. Dia masih berpola seperti anak-anak. Dia melakukan apa yang biasa dia lakukan setiap minggu. Maka fleksibilitas dan adaptasi begitu penting. Suara, penekanan, tentu saja struktur khotbah seharusnya beradaptasi dengan faktor audiens yang ada. Memang benar, saya bisa mengakui Anda berkata, biarlah Roh Kudus yang berbicara. Tetapi adaptasi merupakan tugas kita loh. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus memahami situasi yang sangat penting kepada mereka. Yang selanjutnya, ekspresi mata. Mata seringkali disebut sebagai jendela jiwa. Kotak mata yang tepat dapat menunjukkan bagaimana kita mengalami sebuah ketulusan, keterbukaan, dan sebuah perhatian. Namun sebaliknya, kita menghindari kotak mata bisa diartikan sebagai sebuah tanda kebohongan, ketidaknyamanan, kesombongan. Oleh sebab itu, di dalam kita melakukan sebuah komunikasi, tataplah wajah audiens Anda. Dan berbicaralah seakan-akan sedang berbicara dari hati ke hati. Dari yang jauh maupun yang dekat. Tatapan mata begitu sangat-sangat penting untuk menunjukkan kepedulian kita dan menunjukkan bagaimana kita bersikap kepada mereka. Senyuman yang selanjutnya dapat menjadikan sebuah kesan kehangatan, keramah, bahkan ingin menunjukkan sebuah bagaimana saya sangat terbuka kepada Anda. Namun pastikan senyuman tersebut kembali kepada sebuah ketulusan yang sesuai dalam sebuah konteks. Senyuman yang tidak pada tempatnya bisa dianggap sebagai tindakan tidak sopan dan sensitif. Saya pernah mengalaminya dan saya pernah melihatnya, bukan saya yang melakukannya. Sebuah sindiran, kemudian dia melakukan sebuah senyuman. Maka memang itu seperti tidak masuk sebagai sebuah selingan, tetapi hati-hati. Itu bisa menyakitkan lawan bicara Anda. Ada sebuah istilah yang disebut sebagai mikroekspresi atau ekspresi wajah singkat yang mencerminkan sebuah emosi yang sejati, yang berlangsung sangat cepat, yang berlangsung sangat tepat, yang ingin menunjukkan perasaan sebenarnya dari seseorang. Ketidaksenangan, kebencian, sudah, gitu. Itu contohnya. Maka wajah yang cemberut itu dapat mempengaruhi bagaimana kita bersikap. Nah, tentu tindakan-tindakan yang tadi, seperti kita menyesuaikan dengan pesan verbal yang ada, kita menunjukkan sebuah ketulusan, kita menunjukkan kesadaran emosional, kita menunjukkan adaptasi dan fleksibilitas yang ada, bagaimana kita menggunakan ekspresi mata, senyuman, bahkan sebuah singkatan yang sangat kecil, tetapi itu mengandung pesan yang dalam seperti mikroekspresi, getakan meja, itu akan menunjukkan sikap-sikap kita, bahasa-bahasa tubuh yang ada di dalam diri kita, yang munculnya, yang nampaknya ada di dalam wajah kita. Nah, tindakan apa yang perlu kita lakukan? Tentu satu adalah latihan.
dan menenangkan diri. Memahami dan mengendalikan wajah bisa ditingkatkan dengan latihan. Cobalah Bapak Ibu Saudara-saudari membaca teks ada di depan cermin. Itu akan mampu kita bisa melihat bagaimana ekspresi kita. Apakah ekspresi kita datar terus gitu ya, ataukah ekspresi kita menunjukkan sebuah humoris. Ya, kadang-kadang naik, yang kadang-kadang turun, dan semuanya itu menunjukkan bagaimana sikap hati kita yang paling dalam yang kita tampilkan kepada jemaat kita yang sedang kita layani. Dengan memperhatikan, mengelola, memanajemen ekspresi wajah secara efektif, komunikasi kita lebih jelas, empati kita lebih muncul dan efektif, sehingga mampu menciptakan sebuah kualitas interaksi, relasi, hubungan yang dibangun antara pengkhotbah dan jemaat yang ada. Ingat, ekspresi wajah Anda sangat menentukan isi khotbah. Tuhan Yesus memberkati kita.